Selamat datang di channel YouTube Clavius.id. Saat ini kita akan mempelajari tentang pengetahuan kuantitatif. Ini menjadi subtes untuk UTBK. Jadi persiapkan diri kalian dan kita akan belajar bersama. Barisan -1, A-9, B merupakan barisan geometri. Nilai A kali B sama dengan. Dalam barisan geometri, ciri utamanya adalah rasionya harus konstan. Rasio itu berasal dari suku kedua dibagi dengan suku pertama. Bisa juga suku ketiga dibagi dengan suku sebelumnya, yaitu suku kedua. Nah, suku keduanya kan itu A ya. Kita bisa substitusi di sini. Suku pertamanya -1. Kemudian suku ketiganya adalah -9. Dan suku keduanya A tadi. Selanjutnya kita kali silang. A kali A kuadrat. -1 kali -9 jadi positif 9 di sini ya. Jadi A-nya itu nanti sama dengan plus minus akar 9. Sama dengan plus minus 3. Untuk A sama dengan 3, maka rasionya bernilai berapa? Kita bisa lihat dari rasio tadi. A dibagi -1, A-nya kan 3. 3 dibagi -1, hasilnya -3. Kalau untuk A-nya -3, maka rasionya -3 dibagi -1, jadi 3. Nah, kita lihat untuk barisan yang terbentuk. Kalau A-nya 3, rasio -3, maka barisan geometrinya adalah -1, 3, -9, -9 kali -3. Di sini jadi positif 27 ya. Sehingga A-nya itu 3, B-nya 27. Kemudian kalau A sama dengan -3 dan rasio 3, barisan yang terbentuk adalah -1, -3, -9, -9 kali 3, -27. Nah, di sini A-nya -3, B-nya -27. Apakah hasilnya sama untuk perkalian A dengan B? Kita cek ya. Kemungkinan pertama kan A-nya 3, B-nya 27. Jadi 3 kali 27, hasilnya 81. Kalau pakai kemungkinan kedua, -3 dikali -27. Hasilnya positif, 81 juga. Jadi walaupun ada dua kemungkinan, A kali B-nya hasilnya sama. Sama-sama 81. Sehingga jawabannya adalah yang B. Barisan -1, A-9B merupakan barisan geometri. Hasil bagi suku kelima dengan suku kedua barisan tersebut adalah. Untuk rumus suku ke N dalam barisan geometri itu dirumuskan sebagai berikut. UN sama dengan suku pertama, saya tulis U1, dikali dengan R pangkat N kurang 1. Nah, tadi di perhitungan awal, kita mendapatkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, A kita peroleh 3, sehingga rasionya sama dengan -3. Dan diperoleh kemungkinan kedua, A-nya -3, rasio 3. Kita akan cari suku kelima dan suku kedua masing-masing. Untuk kemungkinan pertama, berarti kalau untuk mencari suku kelima, itu kan sama dengan suku pertama, yaitu -1, dikali dengan rasionya -3, pangkat 5 kurang 1. Suku kelimanya sama dengan -1 dikalikan dengan -3 pangkat 4. Jadi positif 81 ya. Nah, ini -1 kali 81 berarti suku kelimanya -81. Sedangkan untuk suku kedua itu kan si A sendiri. A sendiri ya, yaitu 3. Berarti dari sini kita simpulkan hasil dari suku kelima dibagi dengan suku kedua, -81 dibagi dengan 3, ini -27 ini. Nah, ini dari yang kemungkinan pertama. Kemudian untuk kemungkinan kedua, suku kelimanya sama dengan suku pertama maksudnya, U1. Itu kan -1, kemudian rasionya ini 3 pangkat 5 kurang 1. Suku kelimanya sama dengan -1 dikali 81 juga. Suku kelimanya sih sama ya, -81. Yang membedakan adalah suku kedua itu kan sama dengan A. A di sini -3. Berarti untuk suku kelima dibagi dengan suku keduanya,
Itu akan sama dengan minus 81 dibagi minus 3. Ini hasilnya positif 27. Jadi, jawabannya itu adalah yang D, minus 27 atau 27. Barisan minus 1, A minus 9B merupakan barisan geometri. Hasil pengurangan suku kelima oleh suku pertama adalah, pada perhitungan sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai A di kemungkinan pertama adalah 3, rasionya sama dengan minus 3. Dan kemungkinan kedua adalah A sama dengan minus 3 dan rasionya adalah 3. Nah, kemudian kita juga mengenal bahwa untuk rumus UN di barisan geometri, itu adalah suku pertama dikali R pangkat N-1 ya. Ini jangan sampai lupa. Sehingga untuk mencari suku kelima, ini sama dengan U1, itu suku pertamanya, min 1. Nah, di sini saya menggunakan kemungkinan yang pertama untuk rasio min 3, pangkat 5 kurang 1. Jadi suku kelimanya bernilai minus 1 dikali minus 3 dalam kurung pangkat 4. Itu menjadi 81. Ini suku kelimanya bernilai minus 81. Nah, yang ditanyakan di soal adalah hasil pengurangan suku kelima oleh suku pertama. Itu maksudnya suku kelima dikurangi dengan suku pertama berapa? Minus 81 dikurangi dengan suku pertamanya kan minus 1. Jadi di sini saya kurangi ya. Ini akan menghasilkan minus 81 ditambah 1. Yang akan sama dengan minus 80. Nah, apakah dengan kemungkinan kedua akan sama hasilnya? Kita cek di sini. Suku kelima min 1, rasionya 3, pangkat 5 kurang 1. Suku kelimanya sama dengan min 1 kali 81. Ini sama dengan minus 81. Oh, ternyata sama ya. Coba cek. Ini, suku kelima kurang suku pertama. Nah, suku pertamanya kan juga sama, minus 1 ya. Jadi nanti hasilnya juga dia akan sama. Hasilnya minus 80 juga. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang C, minus 80. Segitiga ABC, siku-siku di B, titik D terletak pada sisi AC, sehingga segitiga BDC, siku-sikunya di D. Sudut ABD besarnya 30 derajat, panjang BD 3, dan ABDE merupakan jajar genjang. Tentukan besar sudut BAE. Oke, kita akan tandai dulu informasi yang sudah ada. Bahwa segitiga ABC siku-sikunya di B, kemudian titik D terletak pada sisi AC, sehingga segitiga BDC itu siku-sikunya di D. Nah, ini saya tandai ada siku-siku di sini. BDC 90 derajat. Berarti BDA juga 90 derajat ya. Ini sebelahnya juga sama. Siku-siku. Kemudian BD3, ABD 30 derajat. Yang di sini 30 derajat. Nah, ini yang diketahui. Kemudian ada lagi bahwa untuk ABDE merupakan jajar genjang, artinya punya dua pasang sisi yang sejajar ya. Pasangan pertama AB sejajar dengan ED, kemudian EA ini sejajar dengan DB. Nah, seperti ini. Sehingga akibatnya kalau sudut BDA, ini saya tulis di sini ya, sudut BDA itu besarnya adalah 90 derajat, maka sudut yang sama yang di sini, si EAD ya, EAD, itu juga 90 derajat. Alasannya karena ini merupakan sudut dalam berseberangan ya, sudut dalam berseberangan kan, itu besarnya sama. Oke. Karena kita mau mencari besar sudut BAE, berarti tinggal kita cari dulu BAD di sini. Ini kan belum ada. Jadi kita akan cari dulu. Itu dengan lihat segitiga ADB tadi ya. ADB. Nah, di sini untuk besar sudut BAD-nya
sama dengan jumlah sudut dalam segitiga kan 180 derajat. Berarti untuk mencarinya tinggal 180 derajat, kita kurangi sama sudut yang sudah ada, 30 derajat, kemudian ada juga siku-siku kan, 90 derajat. Nah, ini akan didapatkan 90 kurang 30, 60 derajat. Jadi besar sudut BAD-nya 60 derajat. Nah, kita bisa mencari besar sudut BAE sekarang. BAE itu yang di sini. Nah, ini yang saya tandai merah ya. Nah, sekian itu. Nah, oke. Itu terdiri dari besar sudut BAD tadi, itu ditambah dengan siku-siku kan itu, 90 derajat. Jadi sama dengan 60 tambah 90. Sama dengan 150 derajat. Jadi besar sudut BAE hasilnya 150 derajat. Ini jawabannya adalah yang A. Segitiga ABC siku-siku di B, titik D terletak pada sisi AC, sehingga segitiga BDC siku-sikunya di D. Besar sudut ABD 30 derajat, panjang BD 3, dan ABDE merupakan jajar ginjang. Tentukan panjang AC. Oke, kita akan tandai dulu informasi-informasinya. Yang pertama adalah segitiga ABC itu siku-sikunya di B. Berarti di sini ada siku-siku ya. Kita tandai dulu deh. Nah, seperti itu. Kemudian BD panjangnya 3. Itu informasi juga. Sudut ABD 30 derajat. Berarti di sini nih. Ini 30 derajat. Berarti sudut yang sebelahnya kan ini ABC siku-siku. Sudut DBC berarti 60 derajat ya. Kita tandai yang bisa kita ketahui dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi untuk segitiga BDC siku-sikunya di D. Di sini siku-siku. Sebelahnya juga pastinya siku-siku ya untuk BDA. Ini siku-siku juga. Nah, untuk mencari panjang AC nanti kita akan lewat jalur ini. Panjang AC itu adalah panjang AD ditambah dengan panjang DC. Jadi kita akan cari satu persatu. Panjang AD berapa, kemudian baru panjang DC ya. Kita akan mencari dulu panjang AD. Kita lihat segitiga siku-siku ADB. Nah, di sini ADB. ADB ya, fokus di sini. Untuk mencari panjang AD kita gunakan perbandingan trigonometri. Ini kan sisi depan sudut 30 derajat ya AD-nya. Kemudian yang diketahui kan sisi samping. Jadi depan per samping itu kan tan. Nah, kita gunakan tan itu. Tan 30 derajat itu sama dengan AD per BD. Tan 30 derajat hasilnya adalah sepertiga akar 3. Atau ditulis akar 3 per 3 juga boleh. Ini sama dengan AD-nya yang kita cari. Kemudian BD adalah 3. Nah, ini 3-nya coret saja. Sehingga kita dapat AD-nya adalah akar 3 ya. Kita simpan. Kemudian kita cari panjang DC dengan melihat segitiga siku-siku BDC sekarang. Jadi kita fokusnya di segitiga siku-siku sampingnya. Yang ini ya. Nah, DC itu merupakan sisi yang di depan sudut 60 derajat. Kemudian yang diketahui sisi samping itu 3. Berarti ini pakai tan lagi. Tapi tan 60 derajat ya. Tan 60 derajat sama dengan DC per BD. Tan 60 derajat sendiri akar 3. Ini sama dengan DC per 3. Kemudian kali silang kita dapat DC-nya adalah 3 akar 3. Nah, semua udah beres. Sehingga kita simpulkan di sini. Untuk panjang AC itu kan AD tambah DC. AD-nya akar 3, DC-nya 3 akar 3. Sehingga jawabannya adalah
4 akar 3. Jawabannya C. Segitiga ABC siku-siku di B, titik D terletak pada sisi AC, sehingga segitiga BDC siku-sikunya di D. Besar sudut ABD 30 derajat, panjang BD 3, dan ABDE merupakan jajar genjang. Luas jajar genjang ABDE adalah, kita tandai dulu. Di sini ada jajar genjang ABDE. Jajar genjang ABDE memiliki 2 pasang sisi sejajar. AB sejajar dengan ED, kemudian EA sejajarnya dengan DB. AD merupakan salah satu diagonalnya ya, AD. Itu akan membagi jajar genjang menjadi 2 bagian yang luasnya sama. Jadi ini ada daerah 1, daerah 2, ini luasnya sama ya. Jadi untuk mencari luas jajar genjang ABDE, kita cukup mencari luas segitiga ADB ditambah dengan luas segitiga EAD. Nah, walaupun kedua segitiga ini luasnya sama, nanti tinggal kita kali 2 saja ya. Nah, kita fokus di pencarian luas segitiga ADB dulu, yang luas 1 itu. Di sini kan BD-nya katanya 3 nih, di sini. Kemudian sudut ABD 30 derajat ya, ini ya. Nah, dari sini saja kita udah bisa cukup itu, mencari panjang AD. Ini harus dicari dulu. Nah, ini. Oh ya, untuk BDA ini siku-siku ya, karena tadi ada informasi segitiga BDC, siku-siku di D. Jadi untuk BDA juga siku-siku ini. Nah, kita fokus di segitiga ADB. Oke, yang kita cari itu kan AD merupakan sisi yang di depan sudut 30 derajat. Kemudian ada sisi BD, sisi samping, berarti depan per samping kita bisa gunakan tan 30 derajat sama dengan AD per BD. Tan 30 derajat itu sepertiga akar 3. Atau ditulis akar 3 per 3. Kemudian ini AD per BD-nya 3 ya. 3-nya boleh dicoret kiri kanan. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa AD itu akar 3. Nah, ini penting karena untuk mencari luas segitiga ADB, kita kan butuh alas dan juga tinggi ya. Kalau alasnya BD, maka garis tingginya yang AD itu. Seperti ini ya, setengah kali BD kali AD. Ini nanti luas segitiga EAD sama persis dengan luas segitiga ADB. Saya tulis saja ini luas segitiga EAD saja. Oke, sekarang kita hitung setengah kali BD-nya 3, kemudian AD-nya kan akar 3. Ini seperti ini. Luas segitiga EAD sama ya. Berarti ini juga saya tulisnya persis deh. Setengah kali 3 akar 3 itu berapa itu? 3 per 2 akar 3 ya. Nah, seperti ini. Depannya juga ini 3 per 2 akar 3. Tambah 3 per 2 akar 3, hasil akhir adalah 6 akar 3 per 2. Itu karena 3 akar 3 tambah 3 akar 3, 6 akar 3. Kemudian per 2. 6 sama 2-nya boleh dicoret di sini. Nah, itu. Jadi ini 3 akar 3. Nah, jadi luas jajar genjang ABDE itu 3 akar 3. Jawabannya yang D. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 dikurangi x kuadrat dan gx sama dengan 3 dikurangi 3x. Absis terkecil semua titik potong grafik fungsi f dan g adalah, absis adalah x ya, koordinat x-nya. Untuk mencari titik potong kedua grafik, kita tinggal samakan saja. Berarti seperti ini, fx sama dengan gx. Nah, fungsi fx-nya kan 1 kurang x kuadrat. Kemudian fungsi gx-nya itu 3 dikurangi 3x. Ini bisa kita bentuk persamaan kuadrat.
Coba kita geser ke ruas kanan semua. X kuadrat dikurangi 3X, kemudian 3 dikurangi 1 kan 2. Di sini. Terus kita faktorkan. X kuadrat dari X kali X, kemudian 2 itu dari 2 kali 1. Nah, di sini tanda yang cocok adalah minus-minus ya. Jadi ada dua kemungkinan. X dikurangi 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2, ini saya sebut X1. Jadi ini salah satu absisnya ya, absis itu kan X-nya. Nah, yang absis keduanya, X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Jadi di sini ada dua nilai X ya, 2 sama 1. Tapi yang kita cari absis terkecil. Nah, yang terkecil yang ini. Ini disebut absis terkecil. Sehingga jawabannya adalah yang C1. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 dikurangi x kuadrat dan gx sama dengan 3 dikurangi 3x. Tentukan integral gx dikurangi fx dx. Kita tulis di sini. Integral gx kemudian dikurangi fx dx ya. Ini akan sama dengan integral gx-nya 3 dikurangi 3x, kemudian dikurangi fx. Ini harus dikurungi, 1 dikurangi x kuadrat. Nah, ini dalam kurung dx ya. Ini mending kita rapikan dulu penulisan integralnya. Jadi saya tulis x kuadrat paling depan. Ini kalau kita cek, ada min, kalau buka kurung dengan min kan jadi plus ya. Berarti saya tulis x kuadrat positif. Kemudian ada dikurangi 3x. Di sini ada juga 3 kurang 1 itu 2. Nah, seperti ini. Kita tinggal ingat cara mengintegralkan. Kalau saya punya integral AX pangkat N dx, ini akan sama dengan A per N tambah 1, X pangkat N tambah 1 ditambah konstanta. Jadi, untuk yang X kuadrat, itu hasil integralnya adalah 1 per 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1. Kemudian yang 3X diintegralkan jadi 3 per X kan pangkatnya 1. Jadi 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1, ditambah integral 2 dx, tinggal tambah X saja, seperti ini. Kemudian tambah konstanta. Nah, ini kalau kita rapikan, hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3, kemudian dikurangi 3 per 2 X kuadrat, ditambah 2X, ditambah C. Nah, ini jawabannya. Jadi, kalau kita cocokkan yang mana nih? 1/3 X pangkat 3 dikurang 3 per 2 X kuadrat tambah 2X tambah C, berarti yang B ya jawabannya. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 dikurangi x kuadrat dan gx sama dengan 3 dikurangi 3x. Luas daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g serta sumbu y adalah, kita akan gambar garis dan kurvanya ya. Pertama dari fungsi gx ini kan garis lurus ini gambarnya. Kita hanya butuh 2 titik, nanti kemudian disambungkan. Nah, kita lengkapi tabelnya. Kalau X-nya itu 0, maka Y-nya akan sama dengan 3 dikurangi 3 kali 0. Y-nya sama dengan 3 ya. Kemudian kalau Y-nya yang saya bikin 0. Berarti kan 0 sama dengan 3 dikurangi 3X. 3X sama dengan 3. X-nya sama dengan 3 bagi 3, 1. Nah, ini. Jadi untuk yang garis GX itu melewati titik, saya namakan titik A 0,3 ya. Dan titik B 1,0. Nah, ini kalau kita gambar di diagram Kartesius akan seperti ini. Nah, ini garisnya melewati titik A itu di sini 0,3 dan ini titik B-nya di sini 1,0 ya. Nah, ini garisnya. Ini GX-nya. Sekarang untuk yang kurva. Fx sama dengan 1 dikurangi x kuadrat.
Ini berbentuk parabola yang membuka ke bawah seperti ini. Itu karena A-nya negatif ya. A itu angka yang di depan X kuadrat. Ini kan min 1 sebenarnya. Jadi membuka ke bawah. Tinggal kita cek untuk titik potong terhadap sumbu X ya. Titik potong terhadap sumbu X itu jika Y-nya 0. Jadi 0 sama dengan 1 kurang X kuadrat. Kalau difaktorkan kan bagus nih. Ini 0 sama dengan 1 ditambah X dikali 1 kurang X. Nah, dari sini ada 2 nilai X. Pertama dari 1 tambah X-nya sama dengan 0, berarti X-nya itu min 1. Kemudian 1 dikurangi X sama dengan 0, berarti X-nya itu 1. Ini saya sebut X1, X2. Jadi memotongnya ada di min 1,0 nanti, kemudian di 1,0. Ini titik potong terhadap sumbu X ya. Kemudian kalau kita cek titik potong terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu Y, itu jika X-nya yang 0. Jadi nanti Y-nya sama dengan 1 dikurangi 0 kuadrat, atau Y-nya 1. Berarti dia di 0,1 nanti. Nah, kita akan gambar parabolanya. Nah, ini seperti ini. Jadi parabolanya membuka ke arah bawah. Di sini ada titik potong di 0,1, puncaknya berarti ya. Terus di sini ada titik min 1,0 dan juga di titik 1,0, titik B sendiri. Nah, ini untuk fx-nya. Kemudian daerahnya mana? Di kuadran pertama. Ini kuadran pertama ya. Yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g serta sumbu y, itu berarti di sini. Saya arsir. Nah, ini luasnya berapa? Itu kalau kita hitung nanti, luas daerah yang diarsir itu kan sama saja dengan, ini saya kasih nama dulu deh, titik asalnya saya kasih nama U. Luas segitiga AOB kita kurangi saja dengan luas daerah yang di sini. Di bawah parabola ya, antara 0 sampai 1. Ini berarti kita gunakan integral untuk nyari luasnya. Jadi di sini integral dari 0 sampai 1 untuk batas X ya. Kemudian kan yang membatasi hanya kurva dari si fx. Jadi di sini fx dx saja. Oke. Kita bisa hitung ini untuk luas segitiga AOB kan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya kan 1 ya. Ini alas ya. Panjangnya 1, kemudian tingginya kan 3. Berarti setengah kali 1 kali 3 ini. Nanti dikurang dengan integral 0 sampai 1 fx. Fungsinya 1 kurang x kuadrat dx. Berarti sama dengan 3/2 dikurangi. Integralnya 1 dikurangi x kuadrat. Ini kita hitung. X dikurangi dengan 1 per 2 tambah 1. Berarti 1/3. X pangkat 2 tambah 1. Ini 3 ya. Batasnya 0,1. Ini 3/2. Oh, ini luasnya saya sebut L aja lah. Dikurangi dengan batas atas kita masukkan, dikurangi batas bawahnya. Jadi kalau 1 masuk, ini jadi 1 kurangi 1/3 kali 1 pangkat 3. Berarti 1 kurang 1/3. Kemudian nanti dikurangi 0 masuk. Oh, kalau 0 masuk, 0 juga ya. Nah, seperti ini berarti. Ini menjadi 3/2 kurang 1, kemudian ditambah 1/3. Atau yang di dalam kurung kita hitung dulu deh. Ini jadinya 3/2 dikurangi dengan 1 kurang 1/3 kan 3/3 kurang 1/3, ini 2/3. Nah, seperti ini. Jadi luasnya akan sama dengan, ini samakan penyebut ke 6. Nanti 6 bagi 2 kan 3. 3 kali 3, 9 di atas ini. Kemudian
6 bagi 3 kan 2, 2 kali 2 4. Nah, ini jadi 9 kurang 4 ya. Jadi 5/6. Ini. Jadi jawabannya adalah yang D, 5/6. Misalkan kotak C crash menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Jika 6 kotak 2 C4 crash 3 kurang dari sama dengan 5, manakah triple berikut yang benar untuk kotak C dan crash? Oke. Jadi aturannya adalah untuk 6, kemudian kotak 2 C4, kemudian crash 3, ini harus kurang dari sama dengan 5 ya. Nah, ada kemungkinan-kemungkinannya, kita cek satu persatu. Untuk kemungkinan yang pertama, itu plus, kemudian dikurang, dan dibagi. Berarti 6 ditambah 2 dikurangi 4, kemudian dibagi 3. Apakah kurang dari sama dengan 5? Kita cek. Dari 6 tambah 2, 8, dikurangi dengan 4 bagi 3 ya. 4/3 seperti ini. Jadi kan ada 24/3, kurang 4/3 berarti 20/3 ini. Ini sudah lebih dari 5 ini, udah 6-an koma ya. Berarti ini harusnya udah lebih dari 5. Jadi ini salah ini ya, kemungkinan satunya. Kemudian kalau yang kemungkinan kedua, penjumlahan, pembagian, penjumlahan, berarti 6 ditambah 2, kemudian dibagi 4, dan ditambah 3. Apakah kurang dari sama dengan 5? Ini kita lakukan pembagian dulu, karena dia lebih kuat posisinya. Yang ini harus diprioritaskan. 6 ditambah 2 bagi 4 kan setengah. Kemudian tambah 3, berarti ada 9,5 ini ya. Itu juga sudah lebih dari 5 nih. Berarti yang 2 itu juga salah itu. Nah, kemudian kita cek yang ketiga. Pengurangan, penjumlahan, pembagian. 6 dikurangi 2, kemudian ditambah dengan 4, dan dibagi dengan 3. 6 kurang 2 sendiri 4, kemudian ditambah dengan 4 bagi 3 ya 4/3 ya. Ini 12/3 tambah 4/3, 16/3. 16 kalau dibagi 3 sudah lebih dari 5 juga sih ini. Jadi yang ini juga salah nih, 3 ini. Nah, kemudian yang keempat, ada pengurangan, perkalian, penjumlahan itu ya. Pengurangan, perkalian, penjumlahan. Jadi kita cek 6 dikurang 2, kemudian dikali dengan 4, dan ditambah dengan 3. Apakah kurang dari sama dengan 5? Nah, ini yang kita dahulukan yang perkalian dulu nih. Ini jadi ada 6 dikurangi 2 kali 4, 8, kemudian tambah 3. 6 kurang 8 kan min 2. Min 2 tambah 3 kan 1 ya. 1 kurang dari 5 kan ya. Benar ya ini ya. 1 kurang dari sama dengan 5 kan benar. Jadi yang benar hanya yang keempat saja. Jadi jawabannya adalah yang D. Jika kurva Gx sama dengan 2 dikurangi X kuadrat diperoleh dari menggeser kurva Y sama dengan Fx jauh 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas, manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi di soal itu Gx diperoleh dengan menggeser Fx. Nah, padahal kita mau cari fungsi Fx ya. Jadi pernyataannya kita balik saja. Fx diperoleh dari menggeser Gx sejauh 3 satuan ke kiri. Jadi harus yang berlawanan ya. 3 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Ke bawah. Nah, ini dengan cara ini nih dapat Fx. Nah, Fx-nya akan sama dengan itu fungsi Gx-nya kan 2 dikurangi dengan X kuadrat ya. Nah, kalau Gx-nya kita geser 3 satuan ke kiri, maka itu pengaruhnya di X-nya. X-nya akan tambah 3. Ini artinya geser
3 satuan ke kiri ya, itu malah plus. Kemudian kalau ada turun 1 satuan ke bawah, ini dikurang 1. Nah, seperti ini. Ini untuk yang turun. 1 satuan ke bawah. Nah, itu. Fx-nya sendiri bisa kita jabarkan lagi menjadi 2 dikurangi dalam kurung x kuadrat tambah 2 kalinya 3 kali x berarti 6x, kemudian tambah 3 kuadrat 9 dikurang 1. Ini kita rapikan saja dimulai dari min x kuadrat, kemudian min 6x, 2 dikurang 9 kurang 1, jadinya negatif 8. Ini fx-nya. Kita cek pernyataannya. Dari pernyataan pertama, kurva Y sama dengan fx, apakah terbuka ke atas? Itu ditentukan dari nilai A ya. A-nya itu yang ini, koefisien x kuadratnya. Ini kan min 1 nih. Kalau A-nya negatif, maka bentuk parabolanya akan membuka ke bawah harusnya. Nah, seperti ini nih. Ini jadi pernyataan 1 salah ya. Kalau terbuka ke atas itu seperti ini, tapi kan harusnya terbuka ke bawah. Jadi salah. Kemudian yang kedua, untuk ngecek apakah garis Y sama dengan 1 menyinggung fx, kita substitusikan saja Y ke dalam fungsi fx-nya. Jadi fx kita ganti 1, itu sama dengan min x kuadrat dikurang 6x kurang 8. 0 akan sama dengan min x kuadrat kurang 6x kurang 9. Nah, syarat garis menyinggung kurva ya. Garis menyinggung kurva itu jika diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Ini harus 0 ini. Apakah sama dengan 0 atau enggak? Kalau misalkan tidak sama dengan 0 berarti itu tidak menyinggung. Kita cek saja. B-nya itu kan min 6. Jadi min 6 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Seperti ini ya. Ini coba dihitung. Ada 36. Kemudian ini ada minus 4 kali min 1 kali min 9 minus 36 ya. Oh benar, ini sama dengan 0 nih. Jadi benar ini. Diskriminannya memang sama dengan 0, berarti garis Y sama dengan 1 memang menyinggung kurva Y sama dengan fx ini, benar. Nah, kemudian yang ketiga, sumbu simetri dari fx apakah x sama dengan 3? Sumbu simetri rumusnya min B per 2A ya. Ini. X sama dengan min, B-nya kan min 6 tadi. Kemudian A-nya kan min 1. Jadi ini akan diperoleh X sama dengan 6 dibagi min 2. Min 3. Ini persamaan sumbu simetrinya. Kalau ditulis X sama dengan 3, berarti ini salah ya. Nah, kemudian yang keempat. Fx kurang dari 0 untuk X yang positif. Fx maksudnya itu Fx akan bernilai negatif untuk domain atau X yang positif gitu, yang ke kanan, lebih dari 0. Apakah benar demikian? Ya kita cek aja nih. Saat Fx kurang dari 0 artinya Fx-nya kan ini nih, si min x kuadrat min 6x min 8 nih. Kurang dari 0 katanya. Kemudian ini bisa kita faktorkan nggak ini? Atau dikali minus dulu juga boleh. Kalau misalkan nanti mau pemfaktorannya x kuadratnya positif. Jadi kalau dikali minus 1, ini ya, kali min 1, itu akan menjadi x kuadrat tambah 6x tambah 8, tapi tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Nah, seperti ini. Ini baru kita faktorkan. X kuadrat dari X kali X, kemudian 8 dari 4 kali 2 ya. Tandanya plus-plus sih. Nah, dari sini kita bikin garis bilangan. Pembuat nolnya adalah X tambah 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. Ada di sini. Kemudian X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2.
ada di sebelah sini. Ini bolong semua karena tidak ada sama dengannya ya. Kemudian saya tes tandanya ke sini ya. Ini ke sini tes tandanya. Kalau saya ambil angka 10 misalkan. 10 tambah 4 dikali 10 tambah 2 positif. Berarti di sini positif. Nah, karena faktornya kan pangkat ganjil semua, maka ini selang-seling. Nah, di sini kita ambil yang lebih dari 0 kan? Berarti yang positif ini ke sini. Nah, ini nih. Jadi saat fx itu kurang dari 0 itu berlaku untuk x yang kurang dari minus 4 atau x yang lebih dari minus 2 ya. Ini akan menghasilkan fungsi yang negatif atau kurang dari 0. Nah, karena ini x lebih dari min 2, di sini tertulis x lebih dari 0, itu kan kalau x lebih dari 0, ada di dalamnya x lebih dari min 2 kan? Himpunan bagian gitu. Jadi di sini benar juga sih. Fx akan kurang dari 0 untuk x lebih dari 0, benar juga. Itu karena x lebih dari 0 termasuk di dalamnya si x lebih dari min 2. Itu benar ini. Nah ini, jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. Jawabannya C. Tabel berikut menyajikan informasi tentang durasi seseorang bisa menahan napas untuk uji kondisi kesehatan paru-paru 200 pasien COVID-19. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Kuantitas P-nya, banyaknya pasien yang bisa menahan napas lebih dari 65 detik. Kuantitas Q-nya adalah 51. Nah, kita akan cari berapa jumlah pasien yang bisa menahan napas lebih dari 65 detik. Berarti kita fokusnya di dua interval ini, 60 sampai 75 dan 75 sampai 90. Kalau dalam waktu 75 sampai 90 detik ini kan udah pasti ada 27 orang ya. Ini udah pasti. Tapi kalau yang antara 60 sampai 75 kita belum tahu ada berapa orang di sini. Jadi kita bisa gunakan perbandingan. Batas bawahnya 60, batas atasnya 75, kemudian di sini 65-nya. Nah, ada X orang yang menahan napas kurang dari sama dengan 65 detik di interval ini ya. Kemudian total orangnya itu sama dengan 36, ini dari total frekuensinya. Nah, perbandingannya adalah 65 dikurangi 60, kita bandingkan dengan 75 dikurangi 60. Ditulis seperti ini, 65 kurang 60 per 75 dikurangi 60 akan sama dengan X dibanding 36. Nah, seperti ini. Jadinya kan 5 per 15 sama dengan X per 36. 5 dengan 15-nya boleh dicoret. Ini coret. Dibagi 5, 1, ini bagi 5, 3 ya. Kemudian dikali silang. Ada 3X sama dengan 36. X-nya adalah 36 dibagi 3. Jadi ada 12. Nah, yang kita cari yang bisa menahan napas lebih dari 65 detik. Berarti yang sebelah sini ya. Itu tinggal 36 dikurangi 12. Karena X-nya kan 12. Hasilnya adalah 24 orang ini. Nah, jadi di sini kita dapatkan 24 orang. Kemudian di interval 75 sampai 90 udah 27 orang ini ya. Nah, nanti tinggal ditambahkan totalnya jadi 51 orang. Jadi kuantitas P-nya ini 51 orang. Kuantitas Q-nya 51 berarti sama. Sehingga kuantitas P sama dengan Q. Jawabannya adalah yang C. Matriks A memiliki inverse 23 min 1 min 4 dan memenuhi 56 AB sama dengan A dikali 1 3C 7 min 2 untuk suatu bilangan real A, B, dan C. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Kuantitas P-nya adalah A tambah B tambah C yang nanti didapatkan dari kesamaan matriks, kemudian Q-nya itu 0. Oke, kita akan cari nilai A, B, C-nya dulu ya. Jadi,
dari persamaan matriks di atas, untuk yang 5, 6 AB sama dengan A, kemudian dikali dengan 1, 3C, 7 min 2. Nah, kalau di kedua ruas kita kali A inverse, jadi saya kasih A inverse di sini, di paling depan, maka saya kasih A inverse di paling depan ya. Nah, seperti ini. A inverse dikali matriks A membentuk identitas. Jadi kita nggak tulis juga nggak apa-apa matriks identitasnya. A inverse sendiri itu adalah 23 min 1 min 4 tadi. Jadi di sini saya gantikan 2, 3, min 1, min 4, kemudian kita kali dengan matriks 5, 6 AB, ini akan sama dengan matriks 1, 3C, 7 min 2. Nah, seperti ini. Kita kalikan dulu perkalian matriks. Jadi nanti perkaliannya baris 1 kali kolom 1 ya. Itu dari 2 kali 5 ditambah 3 kali A gitu. Kita isikan di sini. Oke. Jadi dari 2 kali 5 10, 10 tambah 3A. Ini 10 tambah 3A. Oh, ini ternyata lebar nanti. Saya perpanjang aja. Kemudian 2 kali 6, 12 ditambah 3 kali B. Jadi di sini 12 tambah 3B. Selanjutnya yang baris kedua dan kolom pertama. Min 1 kali 5 itu min 5 ditambah min 4 kali A. Min 4A ya. Berarti min 5 min 4A. Selanjutnya baris kedua dikali kolom kedua. Min 1 kali 6 ditambah min 4 kali B. Itu menjadi min 6 min 4B. Nah, ini akan membentuk kesamaan dengan matriks 1, 3C, 7 min 2. Nah, seperti ini nih. Jadi kita samakan saja. Yang 10 tambah 3A ini kita samakan dengan 1. Kita tulis ini ya. 10 tambah 3A sama dengan 1. Berarti kan 3A sama dengan 1 dikurangi 10. Itu min 9. Kalau kedua ruas kita bagi 3, A-nya akan mendapatkan min 9 bagi 3 kan min 3 ya A-nya. Nah, selanjutnya kita samakan yang bagian ini juga boleh nih. Minus 6 dikurangi 4B harus sama dengan minus 2. Nah, kita tulis ini ya. Minus 6 dikurangi 4B sama dengan minus 2. Min 4B sama dengan min 2 tambah 6. Itu berarti 4. B-nya 4 bagi min 4. Itu min 1 berarti. Nah, kemudian tinggal C ya. Itu dari sini nih. Nah, ini 12 tambah 3B sama dengan 3C. Kita tulis di atasnya deh. 12 tambah 3B sama dengan 3C. Padahal B-nya tadi min 1. Jadi di sini 12 min 3 sama dengan 3C. 12 kurang 3 kan 9 ya. 3C. Nah, dari sini C-nya 9 bagi 3 jadi 3. Kita dapatkan nilai A-nya min 3, B-nya min 1, dan C-nya 3. Sehingga untuk A tambah B tambah C itu nilainya adalah minus 3, min 1 tambah 3. Sama dengan min 1 ya. Ini menjadi kuantitas yang P-nya, min 1. Kalau kita bandingkan dengan Q yang nilainya 0, berarti kuantitas P-nya lebih kecil ya. Jadi P itu kurang dari Q ya. Jadi jawabannya yang B. Lambang Selling A menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A. Bilangan real U merupakan suatu solusi di mana Selling X kurang 1 itu terletak antara 0 sampai 2 dan Selling X tambah 1 terletak antara 1 sampai 4. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, jadi maksudnya lambang Selling yang seperti ini ya. Nah, itu. Ini malah ada ininya. Nah, seperti ini ya, dibaca Selling.
Menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A. Itu maksudnya, saya kasih contoh misalkan kita punya Saling 2,3 misalkan ya. Nah, kita akan bulatkan ke atas. Jadi selalu ke atas walaupun di sini 2,3 kan kurang dari 5 ya, kurang dari 2,5 ya. Jadi tetap dibulatkan ke atas dia jadi 3 gitu. Nah, misalkan apa lagi? Misalkan 7,8 kalau ini ya jelas ya, ke 8 ya. Misalkan kita punya lagi misalkan 0,1 misalkan, 0,1 bulatinnya kemana? Ke atas ya, ke 1 ini. Jadi ke bilangan bulat yang di atasnya. Nah, kita cek untuk yang pertidaksamaan pertama, Saling X kurang 1, terletak antara 0 sampai 2. Nah, karena kita mau membandingkan P dan Q, ini Q-nya ada angka 1, kita langsung tes saja apakah X-nya itu 1 atau enggak ya. Kita tes 1 ya, ke pertidaksamaan ini langsung. Jadinya kan Saling 1 kurang 1, kemudian ini 2, ini 0. Nah, ini Saling 0. Nah, ini kalau udah bulat berarti dia tidak dibulatkan ke atas nih, kalau bulat. Jadi kalau Saling 0 kan 0 udah bilangan bulat nih. Jadi ya tetap 0, sehingga menjadi seperti ini nih. Nah, ini agak aneh di bagian sini. 0 kok lebih besar dari 0 ya? Ini yang aneh. Jadi ini tidak memenuhi nih. Untuk nilai X sama dengan 1 ini TM, tidak memenuhi. Kemudian kita coba-coba. Misalkan kita ambil ini untuk P ya, U-nya saya ambil berapa itu? Yang deket-deket aja deh. Misalkan 1,3 misalkan. Ini nanti akan menggantikan X itu. Jadi kan X itu sebenarnya bilangan real juga, yang sama kayak U ini tadi. Jadi kita akan gantikan 0, misalkan di sini Saling 1,3 kurang 1, seperti ini. Nah, 0, 1,3 kurang 1 kan 0,3 ya. Saling 0,3 kita bisa bulatkan ke atas, jadi menjadi 1. Nah, pertidaksamaan ini logis, jadi benar. 1 lebih besar dari 0, kemudian 2 lebih besar dari 1, berarti benar ya. Ini oke. Tapi kita juga tes lagi di pertidaksamaan satunya lagi. Yang 1 kurang dari Saling X tambah 1, kemudian kurang dari 4. 1 kurang dari 1,3 tambah 1, kurang ini kok 1,3 tambah 1. Nah, seperti ini. Ini jadinya 1 kurang dari Saling dari 2,3 ya. Seperti ini ya. Kurang dari 4. Oh, ini ternyata menembus batas. Saya tulis di bawahnya saja ini. 1 kurang dari Saling 2,3 kurang dari 4. Nah, ini kita bulatkan ke atas kan, Saling 2,3-nya jadinya ke bilangan bulat 3 nih. Nah, ini juga logis pertidaksamaannya. 3 lebih besar dari 1, 4 lebih besar dari 3, berarti ini oke. Berarti kalau kita pilih U-nya, nilai U-nya 1,3 ini boleh-boleh saja kan, karena memenuhi kedua pertidaksamaan tersebut. Jadi dari sini kita bisa simpulkan antara 1,3 dengan 1 kan P-nya berarti lebih besar ya. Jadi jawabannya itu yang A, kuantitas P lebih besar daripada Q. Dua bilangan dua angka dibentuk dari semua angka 1, 5, 7, dan 9. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Kita akan bentuk dua bilangan dua angkanya yang mungkin itu 15, kemudian ada 17, 19. Nah, habis itu ada 51, 57, 59. Setelah itu ada 71, ada 75, ada 79, dan ada 91,
95 dan 97. Yang terbesar 97, yang terkecil 15. Nah, bilangan terkecil yang mungkin dibentuk merupakan bilangan kelipatan 5. Ini yang terkecil ini. 15 ya. Apakah kelipatan 5? Benar ya? Oke. Yang kedua, hasil perkalian terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 95 kali 71. Ini harusnya yang ini nih. Harusnya 95 kali 97. Jadinya ini salah ya. Kemudian yang ketiga, selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 16. Selisih terkecilnya misalkan saya selisihkan antara 15 sama 17, ini aja 2 ya. Ini kok dibilang 16 sudah terkecil, ini juga salah ya. Kemudian yang keempat, selisih terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 82. Tentunya kalau kita mau cari selisih terbesar, kita tinggal selisihkan saja angka yang terbesar sama yang terkecil. Jadi 97 dikurangi 15 nih. Ini adalah 82 ya. Oh ya benar nih. Jadi ada 2 pernyataan yang benar, sehingga jawabannya adalah yang C. Tabel berikut menyajikan data banyaknya siswa kelas A dan gabungan kelas A dengan kelas B berdasarkan banyaknya buku novel yang dimiliki. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi kalau kita lihat tabelnya, ini adalah banyak buku novel. Ada yang punya 0, berarti artinya tidak punya buku novel sama sekali. Ada yang punya 1, punya 2, 3, dan 4. Di sini jumlah siswa kelas A. Tapi di sini jumlah siswa gabungan antara kelas A dan kelas B ya. Jadi kita pisah saja, kita akan isikan tabel yang baru untuk menentukan siswa kelas B-nya. Yang punya novel 0 berarti 9 kurang 9. Kita isikan di sini 0. Selanjutnya di sini ada 13 dikurangi 7 berarti 6. Tulis ini. Kemudian ada 10 kurang 3 ya. 7. Berikutnya 13 dikurangi 5 ada 8. Dan 15 dikurangi 6 ada 9. Jadi di sini saya tulis 9. Nah, ini kalau kita total siswa kelas B-nya ada 30 siswa. Seperti ini. Dan kita cek satu persatu. Untuk pernyataan pertama, modusnya siswa B ini di frekuensi terbesar ya. Frekuensi terbesarnya kan 9, berarti modusnya 4. Jangan tulis yang 9, tapi yang banyak bukunya ya, 4. Kita tulis di sini ada 4, kemudian untuk modusnya kelas A juga sama, posisinya di yang frekuensi terbesarnya kan 9 ya. Berarti modusnya 0 ini. Nah, dari sini kita tarik kesimpulan bahwa modusnya siswa kelas B lebih besar dari A ya. Benar ini. Ini benar. Kemudian yang pernyataan 2, median banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih kecil daripada modusnya. Kita cek median untuk yang kelas B. Karena jumlah siswanya 30 berarti dia mediannya kan data yang tengah-tengahnya ya. Berarti di data ke-15 ditambah dengan data ke-16 bagi 2. Nah, seperti ini. Data ke-15 jatuh di banyak buku novel berapa? Ada di 3 ya, karena 0 tambah 6 tambah 7 kan udah 13. 15 ya jatuh di yang punya banyak buku novel 3 berarti. Jadi di sini 3 tambah 3 per 2. Ya sama dengan 3 mediannya. Kalau dibilang median siswa kelas B-nya lebih kecil dari modusnya, bener ya? Berarti kan memang median kelas B kurang dari modusnya kelas B-nya itu. Ya benar, 3 kurang dari 4. Ini benar juga. Kemudian pernyataan yang ketiga, modus banyaknya buku novel data gabungan sama dengan 4 kali median kelas A. Nah, modus banyaknya buku novel data gabungan. Berarti kita lihat yang tabel awal, ini data terbesarnya di yang 15 ini ya, gabungan kan. Berarti kan modusnya yang ini 4 berarti. Jadi saya tulisnya MO gabungan seperti ini. Itu adalah 4. Nah, kalau yang median kelas A-nya kita cari ini. Ini untuk kelas A-nya total siswanya ada berapa? Ada 9 tambah 7 kan 16. 16 tambah 3, 19. 19 tambah 5,
24. 24 tambah 6, 30 juga ternyata. Jadi dia ada di data ke-15 tambah data ke-16 bagi 2. Nah, kalau kita cek, berarti kan ada di mana nih? Data ke-15 jatuhnya di, ini kan dari 9 tambah 7 saja sudah 16 ya. Berarti 1 ya. Yang punya banyak buku novel 1 berarti. 1, kemudian ditambah dengan data ke-16-nya juga 1 juga, karena 9 tambah 7, 16. Ini 1 juga, terus bagi 2, berarti 2 bagi 2, 1. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa modusnya banyak buku novel data gabungan sama dengan 4 kali median kelas A, bener ya? Coba cek ini 4. 4 itu kan berasal dari 4 kali 1. 4 kali median kelas A ya. Itu benar tuh. Oke, ini berarti benar ya. Nah, kemudian yang keempat. Jangkauan banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas A lebih besar daripada kelas B. Kita lihat jangkauan untuk kelas A, JA. Data terbesar kurang terkecil. Nah, data terbesarnya kan banyak buku novelnya punya 4. Kemudian yang terkecilnya ya 0, nggak punya apa-apa. Nggak punya buku novel, jadi dia 4. Kalau jangkauan kelas B-nya, ini yang 4 juga ya, terbesar. Terus dikurangi dengan yang terkecilnya. Nah, kita lihat. Siswa kelas B itu kan punya buku novel semua ya. Jadi yang punya buku novel 1 itu kan ada 6 anak. Jadi dia terkecilnya di 1 malah ya, jangan di 0. Kalau yang kelas A tadi kan memang ada 9 anak yang nggak punya buku sama sekali, buku novel. Jadi 0 yang terendah. Tapi kalau untuk yang B-nya, data terendahnya yang 1. Berarti ini 3. Kalau dibilang jangkauan banyak buku novel yang dimiliki siswa kelas A lebih besar dari kelas B, ini terbukti 4 lebih besar dari 3 kan? Berarti benar ini. Ini benar juga. Jadi ternyata 4-4-nya benar, sehingga pernyataan yang benarnya ada 4, sehingga jawabannya yang E ini. Apakah sistem persama linear X tambah AY sama dengan B dan A tambah 1X tambah 2Y sama dengan 3 tidak memiliki solusi untuk X dan Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pernyataan pertama, A kuadrat tambah A dikurang 2 sama dengan 0. Kita akan cek dulu ya. Pernyataan pertama ini apakah bisa mendapatkan A-nya? Tentunya bisa ya, karena ini kan persamaan kuadrat, jadi tinggal difaktorkan dapat A. A kuadrat dari A kali A, kalau 2 kan dari 2 kali 1. Tanda yang cocok adalah plus min. Jadi 2 dikurang 1 jadi 1A ini. A plus 2 sama dengan 0, kita dapatkan A-nya adalah minus 2. Atau yang dari kemungkinan A dikurang 1 sama dengan 0, kita dapatkan juga A-nya adalah 1. Jadi ini ada 2 nilai A yang mungkin. Nah, kalau A-nya ini kemudian kita gunakan di sistem persamaan liniernya, coba kita langsung tes. Berarti di sini, misalkan ya, untuk A-nya min 2. Berarti sistem persamaan liniernya akan ada X dikurang 2Y sama dengan B, kemudian juga min 2 tambah 1 kan min 1 ya, min X tambah 2Y sama dengan 3. Nah, kalau ini tidak punya solusi, artinya kalau kita bayangkan ini dua persamaan garis itu garisnya saling sejajar. Kalau saling sejajar itu kan tidak akan berpotongan, jadi tidak punya solusi itu. Nah, ini tinggal cek aja dari gradien juga bisa. Jadi dari garis pertama kita cari gradiennya. Nanti kalau gradiennya sama dengan yang garis kedua berarti tidak punya solusi ya. Nah, oke. Garis yang pertama saya buat Y sama dengan dulu. Ini akan mudah ditulis menjadi 2Y sama dengan X dikurangi B. Y-nya sama dengan semua bagi 2 ya. Ada setengah X dikurangi dengan B per 2. Nah, ini nih gradiennya setengah ini. Saya sebut M1 ya. Kalau yang di garis kedua, 2Y sama dengan X tambah 3.
Bagi 2 juga Y-nya sama dengan setengah X tambah 3/2. Oh, ini sama, setengah juga. Berarti M2-nya juga setengah. Nah, karena M1 sama dengan M2, maka kalau kita gambar ini garisnya saling sejajar, tidak akan berpotongan, jadi tidak punya solusi. Jadi kalau A pun sendiri, A sendiri itu sudah bisa kita pastikan sistem persamaan linear ini punya solusi atau tidak ya. Ini oke. Tapi kita cek juga kalau misalkan 2. 2 sendiri bisa nggak? Saya tulis di sini. Di situ ada harga mutlak A dikurangi B sama dengan 3. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama A dikurangi B-nya sama dengan 3. Kemungkinan kedua A dikurangi B-nya sama dengan min 3. Nah, dari sini berarti kan A-nya sama dengan 3 tambah B ya. Atau A-nya adalah min 3 tambah B di sini. Nah, kita coba substitusikan ke persamaan pertama. Untuk yang A-nya 3 tambah B dulu. Berarti menjadi X ditambah dengan 3 tambah BY sama dengan B. Nah, seperti ini ya. Berarti kan 3 tambah BY itu sama dengan minus X tambah B. Kemudian kedua ruas kita bagi 3 tambah B. Ini Y-nya sama dengan min X per 3 tambah B. Atau saya tulis gini aja deh. Biar nanti ketahuan gradiennya. Saya tulisnya seperti ini. Min 1/3 tambah B. X. Kemudian ditambah B per 3 tambah B. Kita hanya fokusnya di yang angka yang nempel sama X. Nah, ini gradiennya nih. Ini M1-nya. M1/3 tambah B. Kemudian di persamaan 2-nya adalah A tambah 1, A-nya kita ganti 3 tambah B ya. Berarti kan 3 tambah B tambah 1, itu 4 tambah B. X, kemudian ditambah 2Y, sama dengan 3, seperti ini. Jadi 2Y-nya sama dengan min 4 tambah BX, kemudian ditambah 3 ya. Nah, Y-nya sama dengan min 4 tambah B per 2X ditambah 3/2. Ini gradiennya. Minus 4 tambah B per 2. Saya tulis ini M2. Min 4 tambah B per 2 nih. Ini kan nggak sama ya, M1-nya kita tidak sama nih dengan si M2. Maka kalau yang 2 saja ini nggak bisa ini kalau ini sendirian. Yang ini salah nih. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa pernyataan 1 saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi pernyataan 2 saja tidak cukup ya. Jadi jawabannya adalah yang A.